Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk bergabung ke London, Inggris, mengikuti jalannya penobatan Raja Charles III di Istana St. James. Acara penobatan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Inggris, termasuk Perdana Menteri terpilih Liz Truss, mantan Perdana Menteri Boris Johnson, Theresa May, dan Tony Blair. Ya pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan situasi persiapan penobatan dari Raja Charles III. Pria yang berusia 73 tahun ini merupakan putra sulung mendiang Ratu Elizabeth II yang meninggal pada Kamis malam waktu setempat. Penetapan ini atau penobatan dari titel Charles sebagai Raja Charles III akan digelar di Balairung Istana St. James pada Sabtu pagi waktu London, Inggris. Penetapan resmi ini rencananya digelar oleh Dewan Aksesi atau Accession Council, dan kita tahu bahwa seremoni penetapan oleh Dewan Aksesi itu menjadi formalitas konstitusional sebagai pengakuan kedaulatan Charles III sebagai pemilik tahta tertinggi di Britania Raya. Pemirsa, Istana St. James merupakan atau yang juga menjadi lokasi seremoni penetapan Raja Charles III ini adalah istana kerajaan paling tua di Inggris. Seremoni penetapan dari Raja Charles III yang akan Anda saksikan dalam waktu dekat ini juga merupakan seremoni kuno yang sudah dilakukan selama berabad-abad lamanya, dilakukan sebagai salah satu penobatan pemilik tahta tertinggi, pemilik tampuk pimpinan tertinggi di wilayah Britania Raya, Inggris, Wales, dan Skotlandia, dan akan disiarkan televisi untuk pertama kalinya. Mengingat penobatan terakhir yang dilakukan di wilayah Britania Raya terhadap Ratu Elizabeth II saat itu atau berlangsung 70 tahun yang lalu. Dewan Aksesi atau Accession Council yang akan melakukan seremoni penobatan ini adalah lembaga seremonial yang terdiri atas para bangsawan, tokoh politik, dan juga keagamaan yang kali ini mencakup permaisuri atau Queen Consort of England, yaitu Camilla Parker Bowles, yang juga merupakan istri dari Raja Charles III. Kemudian sang putra sulung juga akan turut serta, yakni Pangeran William, yang juga menjadi salah satu putra mahkota atau saat ini menjadi putra mahkota yang akan meneruskan tampuk pimpinan jika Raja Charles III meninggal. Kemudian juga turut serta dalam Dewan Aksesi Perdana Menteri Inggris saat ini, Liz Truss, serta anggota kabinet dan juga anggota kabinet bayangan, serta Uskup Agung Canterbury. Kami juga masih akan memantau siapa-siapa saja tokoh-tokoh politik, keagamaan, serta tokoh penting lainnya di luar anggota Dewan Aksesi yang turut hadir dalam acara penobatan. Baik, Anda saat ini melihat mantan Perdana Menteri Inggris sebelum Liz Truss, yakni Boris Johnson, yang juga dikenal dengan berbagai macam kebijakan yang menarik perhatian publik saat ia menjabat. Kita akan sedikit recap pemirsa terkait dengan pernyataan Charles saat diangkat sebagai atau ditetapkan sebagai raja ketika ibunya mendiang Ratu Elizabeth II meninggal. Seperti dilansir AFP dan juga Associated Press pada Sabtu waktu setempat, Raja sempat berbicara mengenai kesedihan mendalam atas kepergian sang ibunda yang disebut oleh sang raja sebagai inspirasi dan juga teladan bagi tidak hanya dirinya, tetapi juga seluruh keluarga kerajaan. Baik, pintu utama dibuka dan Anda melihat Perdana Menteri Liz Truss memasuki serta Uskup Agung Canterbury memasuki ruangan.
concerning the security of the Church of Scotland. I understand that the law requires that I should, at my accession to the Crown, take and subscribe the oath relating to the security of the Church of Scotland. I am ready to do so at this first opportunity. I, Charles III, by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of my other realms and territories, King, Defender of the Faith, do faithfully promise and swear that I shall inviolably maintain and preserve the settlement of the true Protestant religion as established by the laws made in Scotland in prosecution of the claim of right, and particularly by an act intituled An Act for Securing the Protestant Religion and Presbyterian Church Government, and by the acts passed in the Parliament of both kingdoms for union of the two kingdoms, together with the government, worship, discipline, rights and privileges of the Church of Scotland. So help me God. I now invite Your Majesty to subscribe both copies of the instrument, confirming the oath has been taken. I now invite the witnesses to His Majesty's oath to sign both copies of the instrument. Ya pemirsa, saat ini Anda menyaksikan beberapa tokoh penting yang juga
dan sebagian diantaranya merupakan anggota dari Dewan Aksesi, turut serta menandatangani janji dari Raja Charles III untuk melaksanakan tugasnya sebagai Raja Wilayah Britania Raya. Wilayah Britania Raya adalah gabungan dari beberapa wilayah seperti Inggris Raya, kemudian Skotlandia dan juga Wales, serta Irlandia. Anda melihat Theresa May sedang membubuhkan tanda tangannya, pemirsa. Mohon maaf, saya ralat salah satu atau mantan Perdana Menteri dari Inggris Raya lebih tepatnya. Dan juga beberapa anggota parlemen yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya terkait dengan janji dan juga national address dari Raja Charles III. Baik pemirsa, barusan Anda menyaksikan National Address atau pernyataan resmi dalam penobatan Raja Charles III, dan kami hari ini telah mendapat kesempatan untuk bergabung atau mendapat kesempatan untuk berdialog bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Wilayah Inggris Raya, Desra Percaya, membahas terkait dengan National Address dan juga situasi terkini di Inggris saat ini. Selamat siang waktu Inggris, Pak Dubes, apa kabar? Baik, selamat pagi, masih pagi di Inggris. Masih pagi, baik. Terima kasih Pak, suatu kehormatan bisa mendapatkan waktu berdialog, berdiskusi bersama Bapak terkait dengan situasi di Inggris Raya saat ini, pasca meninggalnya Ratu Elizabeth II dan juga penobatan Raja Charles III. Pak Desra tadi sudah mendengar National Address dari Sang Raja, mungkin ada tanggapannya Pak terkait dengan katakanlah narasi penyampaian, kemudian juga tugas-tugas. Sebab kalau tadi saya kutip, Raja Charles mengatakan, "There's a heavy task that placed upon me," yang diturunkan sebagai legacy dari Sang Ratu. Ada beberapa hal. Terima kasih Mbak Fani. Pertama, tentu saja Raja Charles III ini harus memakai sepatu yang besar ya, karena sepatu yang ditinggalkan oleh Ratu Elizabeth II ini sangat besar sekali. Dalam artian dicintai, populer, down to earth, dan luar biasa. 70 tahun. Dan juga Raja Charles III ini kan faktanya menunggu 70 tahun untuk menduduki tahta ya. Jadi sebagai putra mahkota 70 tahun. Jadi luar biasa tantangan yang dihadapi oleh beliau. Kedua, beberapa hal yang perlu kita catat tadi mengatakan bahwa beliau tetap akan tunduk pada konstitusi. Nah, ini penting sekali mengingat memang raja ataupun ratu adalah kepala negara, head of state dan juga head of the nation. Jadi tidak memiliki otoritas langsung terkait penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Lebih simbolik dan otoritasnya sangat terbatas. Tadi juga yang ketiga yang perlu saya garis bawahi adalah yang ini sebetulnya sudah dimulai oleh Ratu Elizabeth, bahwa keluarga kerajaan atau ratu atau raja juga bayar pajak terhadap revenue yang mereka dapatkan. Ini yang luar biasa. Dan kembali lagi tantangan ke depannya adalah bagaimana Raja Charles III ini bisa setidaknya mendekati popularitas dan juga kecintaan rakyat terhadap Ratu Elizabeth. Ini yang tantangan yang saya pikir akan dihadapi, dan tentu saja terkait dengan krisis apakah energi, krisis kehidupan, pangan dan segala macam, ini tentu saja lebih menjadi tugas dari pemerintah ataupun Perdana Menteri Liz Truss. Pak Dubes, kalau sebelum saya masuk terkait dengan situasi di Inggris dan juga keterkaitannya dengan tugas-tugas apa saja yang harus dilaksanakan oleh Sang Raja, saya jadi penasaran Pak, seberapa besar Pak katakanlah prosentase gitu dari raja ini untuk bisa menyamai popularitas, kemudian kecintaan dari warga Inggris Raya khususnya, yang ketika kita tahu bahwa mereka memang sangat mencintai Ratu Elizabeth II. Apakah ini juga akan atau sudah terlihat sebelumnya terjadi pada raja saat ini? Ya, Mbak Fani, kalau dilihat dari track recordnya Raja Charles III, ini kan kadang-kadang agak outspoken ya, agak vokal terhadap beberapa isu. Jadi saya pikir Raja Charles III dan saya yakin akan menyesuaikan. Karena sebelumnya sebagai putra mahkota ada sedikit ruang untuk
vokal begitu ya Lebih terhadap bebas beberapa ya. isu politik ya ataupun sosial, tetapi sudah menjadi raja, saya yakin beliau akan menahan diri. Tunduk Dan pada konstitusi juga ya Pak? ya, betul. Nah, kalau ditanya berapa persen, saya agak susah. Tetapi contoh yang kemarin, yang ini juga menjadi viral di Inggris Raya, bahwa begitu tiba dari Scotland ke Buckingham Palace, menyalami orang dan dicium oleh satu orang perempuan ya. Ini luar biasa nih. Bahwa seorang raja ditanya oleh rakyatnya, bolehkah saya mencium pipi Anda? May I kiss your cheek? Boleh. Ini viral sekali. Ini nggak ada ceritanya, Mbak Fani. Bahkan saya pun dalam beberapa kesempatan ada interaksi ataupun diundang dengan royal family, striknya minta ampun, hati-hati, nggak boleh foto. Oke, nggak boleh salaman kecuali keluarga raja itu mengulurkan tangannya. Ya. Pengalaman saya bertemu dengan Royal Princess Sophie, Beatrice, kemudian juga Edward, ternyata luar biasa, sangat engage, sangat fokus. Orang kalau bicara kan kelihatan ya, matanya tuh ke kita apa enggak. Mereka tuh very professional, matanya ke kita, salaman, dan salamannya lama sambil ngobrol begitu. Jadi ini adalah perubahan yang dibawa oleh Ratu Elizabeth agar royal family itu lebih dekat kepada rakyat, kepada yang lainnya, dan ini saya yakin akan diteruskan oleh Raja Charles III. Nah, itu menarik tadi pernyataan dari Pak Dubes barusan ketika ada warga Skotlandia yang bisa gitu mengakses gitu bersama dengan, katakanlah mengakses bahkan secara tadi kontak fisik bersama dengan sang raja. Mengingatkan memang ada beberapa kondisi terkait Skotlandia yang cukup menjadi concern dari pemerintahan saat ini. Mereka ada friksi tertentu, ada friksi internal dari Inggris Raya atau Britania Raya. Insinuasinya ini seperti apa Pak untuk kesulitan wilayah Britania Raya kalau terlihat dari momen tadi? Kalau tren dari referendum terakhir ya, itu kan referendumnya dikalahkan. Ini kan ada gerakan Skotlandia ingin memisahkan diri ya. Tetapi ini kan masih belum populer dan juga dari segi konstitusi tampaknya tidak semudah itu. Oleh karena itu tadi kita menyaksikan ada penandatanganan, ini kan terkait dengan Church of Scotland, dan tadi yang disebut perempuan itu adalah Nicole Sturgeon, itu kayak First Minister atau Perdana Menteri kecilnya di Skotlandia. Itu bentuk kepatuhan Skotlandia terhadap raja. Tetapi isu politik ini akan terus bergulir dan juga saya yakin kita belum tahu ke depannya seperti apa, dan ini betul sekali Mbak Fani, ini adalah tantangan yang salah satu bentuk tantangan yang dihadapi oleh Raja Charles agar Skotlandia juga tetap berada dalam United Kingdom and Northern Ireland atau Great Britain ada di dalamnya. Nah, tapi Pak Desra, sekuat apa sih posisi Raja Charles ini dibanding sang ibu mendiang Ratu Elizabeth II di mata wilayah-wilayah yang ada di Britania Raya? Ini yang harus dibuktikan lebih lanjut ya oleh Raja Charles sejauh mana, karena kalau Ratu Elizabeth almarhumah itu dalam saya pun mengalami, saya pernah ke Irlandia Utara, pernah ke Scotland, pernah ke Wales. Beliau itu memang dicintai oleh semua orang ya. Dan juga beliau adalah tokoh yang dikenal, raja yang dikenal, satu-satunya raja atau ratu ya. Tadi kan disebut coronation-nya itu adalah 70 tahun yang lalu. Nah ini kan orang-orang yang berumur 70 tahun, gak ada yang mengenal tokoh raja ataupun ratu selain Ratu Elizabeth. Betul. This is a very challenging time. Tapi kembali lagi kalau saya bilang, makanya sepatu yang ditinggalkan oleh Ratu Elizabeth itu besar ya, size-nya itu besar. Pangeran Charles mencoba memfit in, ini a challenge, dan saya yakin beliau sendiri yang nanti harus membuktikan bagaimana bisa memenuhi ekspektasi rakyat seperti yang dilakukan dengan sangat baik oleh Ratu Elizabeth. What do you think Pak Dubes, tugas atau katakanlah mungkin kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh Raja ke depan saat ini? Atau kira-kira main fokus utama dalam jangka waktu dekat yang akan dilakukan Raja apa? Biasanya ini yang juga dilakukan adalah
Raja akan berkunjung tidak hanya di Inggris karena memang capital di London. Saya yakin beliau akan berkunjung ke Wales ya, kemudian juga akan berkunjung ke Scotland dan juga akan berkunjung ke Northern Ireland. Saya pikir engagement seperti ini akan tetap dilakukan dan saya juga yakin bahwa beliau ini kan memiliki perhatian terhadap isu-isu internasional, terhadap isu-isu lingkungan hidup, terhadap isu-isu konservatori. Jadi saya yakin beliau juga akan banyak berkecimpung di situ, namun tetap beliau tidak akan masuk dalam ranah politik karena memang itu bukan otoritas beliau sebagai raja monarki atau simbol. Termasuk hubungannya dengan negara kita, Pak, Indonesia, apakah beliau juga tidak akan turun aktif gitu, tidak akan turut serta? Seingat saya dalam pertemuan G20 di Italia, beliau ada pertemuan sebentar dengan Bapak Jokowi dan juga beliau kalau ada pertemuan misalkan di Glasgow mengenai climate change, beliau selalu mengupayakan untuk bertemu dengan Bapak Presiden dan saya yakin karena di antara Indonesia dan Inggris juga sudah ada namanya Partnership Forum 2022-2024. Saya yakin Bapak Presiden dalam hal ini, dalam penerapan, dalam implementasi, akan ada engagement dengan Raja Charles III. Cuma nanti tinggal ditunggu momentum dan waktu yang tepat serta di mananya. Jadi tidak akan ada perubahan yang signifikan ya, Pak Dubes, dari Ratu Elizabeth II atau masa pemerintahan Ratu dengan masa pemerintahan yang akan dijalankan oleh Raja? Kalau dari pemerintahannya tidak, karena kembali lagi ratu atau raja itu simbolik ya, simbolik monarki, jadi tidak punya otoritas langsung dalam kegiatan pengambil keputusan terkait dengan pemerintahan. Termasuk tadi, again, kalau misalnya melihat hubungan dengan negara kita Indonesia maksudnya, Pak? Saya pikir justru pada detik-detik terakhir atau saat-saat terakhir dari Ratu Elizabeth itu beberapa hal achievement yang besar. Itu terakhir bulan April kemarin Bu Menlu menandatangani Road Partnership Forum dengan Menteri Luar Negeri Liz Truss yang sekarang menjadi Perdana Menteri. Kemudian di Glasgow kemarin Bapak Presiden Jokowi bertemu dengan Boris Johnson di mana kesepakatan untuk meningkatkan hubungan bilateral. Jadi saya pikir justru ini momentum untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral yang bersifat saling menguntungkan antar kedua negara. Ada katakanlah momentum yang bagus begitu ya justru untuk Indonesia saat ini ketika Raja Charles menjabat ya? Iya, betul. Termasuk saat ini Indonesia kan ketua G20 ya. Kalau di Italia kemarin waktu itu masih Prince of Wales datang dan membawa itu mengenai mengenai climate change, dan dengan G20 kekuatan Indonesia saya yakin Raja Charles III juga punya perhatian, dan jangan lupa tahun depan kita akan menjadi ketua ASEAN dan saya yakin juga Raja Charles III memiliki perhatian terhadap isu-isu ini. Balik lagi Pak ke wilayah Britania Raya. Dalam situasi seperti ini Pak, mengingat bahwa pandemi COVID-19 belum selesai, kemudian juga kita terdampak kondisi katakanlah geopolitik yang terdampak akibat perang atau krisis Rusia dan juga Ukraina. Kira-kira concern atau main focus dari pemerintahan serta kondisi Britania Raya yang harus dijalankan, harus diselesaikan oleh sang raja ini apa saja Pak? Kembali lagi ya, kalau raja tadi kan mengatakan bahwa I'm guided by the council of the elected parliament. Jadi tetap yang menyelenggarakan pemerintahan adalah parlemen di bawah pimpinan Liz Truss ya. Dan beliau sebagai raja tidak memiliki otoritas untuk masuk ke situ. Jadi kembali lagi mungkin yang penting ataupun urgent dan dihadapi oleh rakyat Inggris saat ini adalah dua, energy crisis itu luar biasa di sini dan harga pangan yang sangat mahal. Dan sebagai contoh juga inflasi sudah di atas 10% dan diperkirakan pada akhir tahun bisa mencapai di atas 10% atau sekitar 13%. Jadi ini krisis yang dihadapi oleh Inggris saat ini. Kembali lagi, Raja Charles III tidak memiliki otoritas di situ, tetapi mungkin secara informal bisa berkomunikasi atau bisa bekerja sama dengan pemerintahan yang di bawah Perdana Menteri Liz Truss. Nah, seberapa besar influence Raja saat ini terhadap Liz Truss? Hubungannya seperti apa Pak antara kedua sosok tersebut?
Kalau ini kan sudah tradisi yang sudah beratus-ratus tahun ya, ada pemisahan otoritas antara raja dan juga Perdana Menteri yang ditunjuk oleh House of Common atau DPR lower house-nya. Hubungannya sih sangat diatur dengan konstitusi. Namun yang kemarin juga orang juga terkejut, biasanya kalau raja atau ratu bertemu dengan Perdana Menteri itu cuman kayak Photoshop gitu ya, foto spray begitu. Tidak ada pembicaraan. Tapi kemarin direkam videonya, audionya juga ada pembicaraannya. Saya pikir ini mungkin style baru yang akan diperkenalkan juga oleh Raja Charles, lebih terbuka. Baik. Mungkin bisa menjadi katakanlah perubahan tersendiri ya dalam kondisi internal pemerintahan wilayah Britania Raya. Terakhir mungkin Pak Dubes, kalau Ratu Elizabeth II kan memerintah selama 70 tahun ya, karena beliau juga ditetapkan atau dinobatkan pada usia 20 tahun, sementara saat ini Raja Charles ya hitungannya juga sudah tua, sepuh seperti itu ya, lebih matang lah usianya begitu Pak. Nah, seperti apa gitu persiapan kemudian juga mungkin dari Raja Charles sendiri ketika nantinya akan meneruskan atau melakukan serah terima jabatan seperti itu Pak kepada suksesi berikutnya gitu, Pangeran William, hubungan keduanya kemudian ya itu bentuk persiapannya seperti apa Pak Desra, apakah sudah dilakukan? Sudah, dalam artian kan Raja Charles III sudah menyebut bahwa William itu sebagai Prince of Wales, jadi sebagai putra mahkota ya. Dan juga kalau Ratu Elizabeth wafat, kemudian Pangeran Charles menjadi Raja Charles III, dan kemudian juga di bawahnya ini kan William juga naik ya, disebut sebagai Duke of Cornwall dan Duchess of Cambridge. Itu jadi agak naik sedikit. Jadi dalam hal urutan suksesinya ada kenaikan, ada perubahan. Apakah akan ada perbedaan juga Pak dari Raja Charles III dan nanti sang putra mahkota Prince William ini sendiri? Ini yang akan kita tunggu ya, rakyat Inggris juga menunggu, karena selama ini yang perubahan yang sangat jelas. Selama ini orang Inggris kan menyanyi God Save the Queen gitu ya. Ini sekarang God Save the King. God Save the King. Ini yang sudah sangat jelas sekali, dan itu juga pada waktu hari pertama, sore hari, malam hari, di depan istana Buckingham Palace saya juga sempat menyaksikan. Awalnya orang-orang rakyat yang berduka cita menyampaikan duka cita, bela sungkawa, menyanyinya God Save the Queen, tapi setelah itu menyanyi God Save the King. Ini yang perubahan yang sangat jelas dan terlihat, dan juga untuk beberapa tahun ke depan selama Raja Charles bertata. Berarti sudah bisa tergambar ya Pak ya, diterima atau Raja Charles III ini diterima secara unanimous oleh wilayah atau warga wilayah Britania Raya. Secara konstitusi demikian. Betul. Tapi kalau lihat di Twitter ya, kan semua orang ini suka nih ya dengan track recordnya Raja Charles III ya. Tapi ada orang yang bilang, I think I'll start to like him. Jadi saya sudah mulai menyukai dia. Jadi tadinya tidak suka. Ya. Baik. Ya. Tapi mungkin ya itu, lagi-lagi kita masih akan melihat dinamika seperti apa ke depannya, dan menarik sekali untuk kita pantau sama-sama. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Duta Besar Pak Desra Percaya telah hadir bersama kami di MNC News Now. Sehat selalu Bapak sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.